Oke, kali ini saya akan mereview tentang materi tata niaga produk agribisnis, di mana komoditasnya adalah komoditas wortel. Oke, untuk selanjutnya pendekatan komoditas pada jurnal ini, di mana karakteristik komoditasnya sendiri adalah wortel. Wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat potensial untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A, kurang gizi, dan pengobatan berupa jenis penyakit seperti tumor, kanker, sehingga dapat dipastikan permintaan wortel akan bertambah besar. Oke, untuk permintaan dan penawarannya, yaitu permintaan dari wortel saat ini meningkat karena kandungan dari wortel ini yang sangat bermanfaat. Untuk pendekatan kelembagaannya, yaitu dalam jurnal ini ada dua pendekatan kelembagaan, yaitu yang pertama yaitu lembaga STA Mentung, yang kedua lembaga tradisional yang ada di sana. Untuk pendekatan fungsionalnya, yaitu yang pertama yaitu fungsi pertukaran, di mana dalam fungsi pertukaran ini ada fungsi saat pembelian dan penjualan antara petani kelembagaan dan di setiap lembaganya. Itu maksudnya di sini antara petani menjual produk wortelnya ini ke lembaga yang ada di STA Mantung, itu ada Tengkulak dan lain-lain, dan di setiap lembaganya maksudnya antara lembaga yang ada di STMA itu menjual ke lembaga lain di STA itu. Oke, untuk fungsi fisiknya yaitu diferensiasi produk yang dilakukan lembaga pemasaran hanya berupa sortasi, grading, dan pengemasan untuk membedakan harga wortel. Jadi di STA Mantung ini hanya perlakuannya terhadap wortel itu hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan untuk membedakan harga wortel, dan pengangkutan untuk menambah nilai tempat. Untuk kegiatan untuk menambah nilai gunanya untuk dengan cara mengolah itu tidak ada dalam jurnal ini. Untuk fungsi fasilitasnya yaitu dalam malang. Jadi hanya melakukan panjar, pedagang melakukan panjar atau memberikan uang awalan untuk mengikat petani tersebut agar nantinya wortelnya itu dijual kepada pedagang itu. Untuk jurnal pembandingnya yaitu ditemukan fasilitas yang dilakukan berupa penanggungan risiko dan pembiayaan. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan SCP. Dalam pendekatan SCP ini yang diambil yaitu karakteristiknya, di mana konsentrasi pembeliannya itu terdapat pada kelembagaan STA Mantung. Untuk yang kedua, tingkat diferensiasi produk. Pada pemasaran wortel di STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari, seluruh pedagang tidak melakukan perubahan bentuk yang menciptakan nilai tambah. Yang dilakukan pada diferensiasi produk yaitu hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan, serta melakukan fungsi pengangkutan juga. Untuk barriers to entry atau kendala atau hambatan masuk keluarnya, yaitu hanya pada hambatan untuk keluar masuk pasar secara administratif lebih rumit dibandingkan lembaga pemasaran lainnya, karena perlu menyelesaikan terlebih dahulu urusan perizinan dan administrasi sewa kios dengan pihak pengelola STA Mantung. Pada jurnal ini yang jadi hambatan adalah urusan perizinan. Terus yang hambatan yang lainnya yaitu bagi pedagang baru
akan cukup menemui hambatan untuk masuk sebagai pemain pasar, terutama pada tingkat pedagang pengumpul dan pedagang antar daerah. Hal ini karena pedagang baru harus beradaptasi dengan sistem yang ada di kelembagaan STA Mantung itu. Oke, untuk yang keempat, tingkat pengetahuan pasar. Seluruh lembaga pemasaran di daerah penelitian mempunyai informasi pasar yang lebih sempurna dibandingkan petani. Sebagai pedagang, tidak hanya mengetahui informasi tentang harga, namun juga tentang permintaan dan penawar pasar terhadap portal. Jadi pedagang itu lebih tahu daripada petani. Dan pedagang juga bukan hanya mengetahui informasi tentang harga saja, namun juga tentang permintaan dan penawar pasar terhadap wortel. Untuk perhitungan analisisnya, yaitu di sini ada 5 pedagang, yaitu yang pertama pedagang tengkulak, pedagang grosir, pedagang antar daerah, pedagang pengepul, dan pedagang pengecer. Di mana pedagang tengkulak ada berjumlah 8 orang, di mana market share-nya yaitu yang paling tinggi yaitu 59,36%, terus IHH-nya 0,131, terus CR4-nya 59,36%, terus indeks Resbull 0,1416, terus koefisien Gini 0,47. Di sini di pedagang gula ini struktur pasarnya dominan oligopoli, hanya di IR yang struktur pasarnya persaingan sempurna. Untuk lembaga pedagang grosir yang berjumlah 10 orang, di mana struktur pasarnya yaitu sama, didominasi oleh struktur pasar oligopoli. Untuk lembaga pedagang antar daerah sama juga dikuasai oleh oligopsoni, di mana hanya satu yang mempunyai struktur pasar persaingan bersempurna, yaitu dengan cara mencari indeks Rosenbook. Untuk lembaga pedagang pengumpul yang berjumlah 6 orang, di sini ada beberapa struktur pasar. Yang pertama ada oligopsoni, terus yang kedua monopsoni yang bisa dicari dengan cara CR4, terus persaingan sempurna dengan cara IR, dan lainnya itu oligopsoni. Untuk cara market share IHH sama koefisien Gini. Untuk lembaga pemasaran pedagang pengecer yang berjumlah 10 orang, di mana struktur pasarnya yaitu kebanyakan oligopsoni, dan hanya satu struktur pasar persaingan sempurna, yaitu dengan cara mencari dengan rumus IR, metode IR. Ini market conduct. Untuk market conduct-nya yaitu di sini kan kita menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, untuk jawabannya jawabannya adalah lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran komoditas wortel pada daerah Malang ini yaitu ada 2. Yaitu pertama kelembagaan STA Mantung, dan yang kedua kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari. Jadi ada 2 lembaga di sana. Untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah ada beberapa saluran, yaitu yang pertama petani, pedagang tengkulak, pedagang grosir, terus pedagang antar daerah.
Terus yang kedua, petani, pedagang tengkulak, pedagang antar daerah. Terus yang ketiga, petani, pedagang tengkulak, terus pengecer. Terus yang keempat, petani, pedagang tengkulak, pedagang grosir, pengecer. Terus yang kelima, petani, pedagang grosir, pengecer. Terus yang keenam, petani, pedagang grosir, pedagang antar daerah. Terus yang ketujuh, petani, pengecer. Terus yang ke-8, petani, pedagang pengumpul, pengecer. Terus yang ke-9, petani, pedagang pengumpul, dan pedagang antar daerah. Jadi di pertanyaan nomor 2 jawabannya ada beberapa saluran yang tadi sudah disebutkan. Untuk yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, untuk jawabannya adalah pada petani hanya melakukan penyortiran untuk membedakan harga dari wortel. Jadi petani hanya melakukan penyortiran, yaitu dengan menyortir bentuk dari wortelnya dan warna wortelnya untuk membedakan harga dari wortel itu. Terus yang untuk pedagang melakukan fungsi berupa sortasi, grading, dan pengemasan untuk membedakan harga wortel atau fungsi pengangkutan untuk menjadikan nilai tambah flash utility. Untuk jawaban nomor 4 yaitu dalam menentukan harga wortel tidak ada kebijakan harga standar dari pemerintah. Jadi penentuan harga di tingkat petani lebih dikuasai oleh pedagang cerdak kulak dan grosir retail STA Mantung. Jadi untuk penentuan harga di sini lebih dikuasai oleh pedagang tengkulak dan pedagang grosir di kelembagaan STA Mantung. Untuk jawaban yang keempat yaitu sistem pembayaran yang dilakukan oleh pedagang wortel di sini adalah menggunakan sistem panjar. Tadi yang melakukan DP terlebih dahulu untuk mengikat para petani agar nantinya hasil taninya itu, hasil di sini hasil wortelnya itu dijual ke pedagang yang melaksanakan panjar terhadap petani tersebut. Untuk market performance-nya yaitu yang pertama ada margin pemasaran, di mana margin yang paling besar adalah pada saluran ke-5 dan ke-8, di mana saluran ke-5 dan 8 ini pelaku pemasarannya yaitu sedikit, tapi justru pada pemasaran pada saluran 1 dan 4 itu lebih panjang, namun marginnya yaitu lebih rendah, yaitu sebesar Rp445 per kilogram dan Rp564 per kilogram. Perbedaan ini dikarenakan pada saluran pemasaran 1 dan 4 wortel yang dipasarkan yaitu kualitasnya C atau ST, sehingga walaupun ada 4 pelaku pasar di saluran ini dibandingkan dengan saluran pemasaran lain, karena harga jualnya yang rendah maka nilai margin pemasarannya juga rendah. Untuk farmer share-nya sendiri yaitu yang pertama, untuk farmer share-nya sendiri yaitu disesuaikan dengan saluran pemasarannya, di mana harga yang paling tinggi berada pada saluran ke-7, di mana ada 63,78% untuk share harganya, dan yang terendah adalah untuk saluran ke-8 dan ke-8 dan yang ke-5 dan ke-8, di mana share harganya yaitu 48,15%.
Untuk integrasi pasarnya, yaitu pada jurnal ini kelembagaan STA Mantung integrasi pasarnya belum efisien. Hal ini dikarenakan beberapa layanan pada STA Mantung belum berfungsi, sehingga prosedur transaksi di STA ini masih seperti pasar konvensional, dan adanya biaya retribusi yang dibebankan pada petani menyebabkan margin pemasaran semakin tinggi. Adanya keterikatan batin sosial antara petani dan pedagang secara turun-menurun menyebabkan petani cenderung menjual wortelnya hanya pada pelanggan. Oke, mungkin seperti itu penjelasan tentang review materi TPA untuk komoditas wortel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.